Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sehat, salam bahagia, salam satu sama terhubung ya, sahabat-sahabat semua. Selamat bergabung kembali dan ya, luar biasa kita kembali dihadirkan di majelis ilmu hari ini di Sabtu pagi dan alhamdulillah bersama kita juga sudah hadir narasumber kita yaitu Pak Farid Auladi. Selamat pagi Pak Farid, sehat Pak Pagi, Farid. Mbak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik ya, terima kasih Pak Farid dan juga tentunya di sini Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah yang senantiasa rajin ya, setia untuk menjemput ilmu Allah dan untuk kita ngecas belajar bareng-bareng karena di sini saya pun juga ikutan belajar gitu ya. Tapi tentunya belajar akan lebih seru kalau belajarnya bareng-bareng karena kita akan insya Allah dibersamai para malaikat yang mendoakan kita. Dan ya sudah hadir bersama kita di sini ada Pak Jusnan, rapi sekali Pak Jusnan, mau ngisi di mana ini? Luar biasa Pak Selamat Jusnan. pagi, Assalamualaikum Bang Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jusnan isi hari ini SMR? Enggak, Pak, di rumahnya. Masya Allah, di rumah udah dipasang nih ya, luar biasa. Sehat ya Pak Jusnan ya. Alhamdulillah, baik. Ya, dan juga tentunya ada Pak Muhtadin di Pekalongan ya, Masya Allah. Lalu juga Pak Gaos, Mas Ian ya, Bunda Vivi tentu saja yang pertama kali ngetukin pintu Zoom ya. Kemudian ada Bu Heni, Bu Heni Sudarto, Masya Allah rapi sekali pagi-pagi nih sudah mau aktivitas luar biasa ya, berkah selalu acaranya apa kegiatannya Bunda Heni. Lalu juga ada Bu Sumiati Laili ya, apa kabar Ibu, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bunda Aan ya, Bu Doktor kita luar biasa juga turut membersamai kita alhamdulillah. Dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang saya yakin meskipun di sini mungkin off kamera di belakang layar karena banyak yang masih kegiatan pagi-pagi ya, persiapan khususnya ibu-ibu dan juga teman-teman kita sahabat-sahabat Magnet Rezeki di sini juga mungkin ada yang sambil persiapan ya menuju mengikuti acara kita karena alhamdulillah hari ini juga bersamaan dengan acara Ustadz Nasrullah yaitu seminar hybrid Magnet Rezeki yang serentak di 85 kota kalau nggak salah ya, luar biasa. Kita doakan bersama Bapak Ibu sahabat semuanya agar acaranya berjalan dengan lancar, berjalan penuh berkah ya. Para peserta juga mendapatkan hikmah dari setiap materi yang disampaikan dan juga tentunya semakin memberikan keajaiban bagi para peserta dan juga bagi kita semua mungkin yang menjadi wasilah kebaikan yang kita ngajakin pertama kali mengenalkan dan juga mengajak kajian-kajian seperti ini yang insya Allah ini akan memberikan wasilah kebaikan dan amal ya karena hal yang terpenting, hal yang terbesar itu ya tentunya untuk mendapatkan ketenangan hati dan hidayah Allah. Ini mudah-mudahan ya saat kita untuk bisa mengajak sahabat-sahabat di sekitar kita terlebih dahulu ya untuk sama-sama masuk ke majelis ilmu ataupun khususnya di sini ilmu magnet rezeki, mudah-mudahan kita pun juga turut mendapatkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Nah, jumpa lagi dengan saya di sini Anggi Pradita ya yang setia menemani Pak Farid Auladi dan Bapak Ibu semuanya kita di Sabtu pagi. Mungkin ada yang baru bergabung ya karena saya lihat beberapa ada yang baru bergabung dan temannya. Selamat bergabung, salam kenal. Mudah-mudahan dari acara kami sih Spiritual Journey adalah wadah untuk belajar bersama tadi seperti yang saya katakan dan kita membahas saat ini kebetulan kita sudah masuk kembali ke ilmu magnet rezeki. Tapi dulu sebelumnya kita awal-awal juga sudah membahas baik sekali ilmu magnet rezeki ya dari sesi 14 sampai 49 kalau nggak salah. Nanti silakan ini kalau ada yang mau mereview, mengulang atau baru mau memulai ya mempelajarinya selain di YouTube Ustadz Nasrullah Magnet Rezeki juga silakan bisa langsung lari ke YouTube-nya Pradita Channel atau Facebook-nya Pradita Channel karena semua rekamannya ada di sana ya. Mudah-mudahan terus mengecas kita agar kita senantiasa semakin dekat kepada Allah, semakin bisa menjemput. Dan di Spiritual Journey, Bapak Ibu, kita ada dua
bagian ya. Yang pertama di sini Pak Farid akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ataupun sharing testimoni yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Dan baru kemudian kita akan lanjutkan ke sesi materi terkait hari ini kita akan membahas yaitu tentang pikirkan nasibmu. Ini kalau di ilmu market rezeki ya, ada kaitannya dengan LOP atau Law of Projection. Nah, seperti apa materinya? Tunggu nanti di sesi kedua ya. Di awal kita akan mendengarkan dulu ya pertanyaan yang masuk dari teman-teman kita. Dan juga Pak Farid akan membuka dengan doa terlebih dahulu. Dan nanti juga di akhir akan ditutup kembali dengan doa ya agar acara kajian kita ini memberikan banyak kebermanfaatan, baik keberkahan dan juga apa yang kita terima di hari ini, di kajian hari ini, Allah ridho, Allah mudahkan kita semua untuk mendapatkan pemahamannya. Bentar. Ya, alhamdulillah di Zoom meeting ya sudah 62 orang. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bergabung. Dan ya sambil kita menunggu sedikit teman-teman kita untuk bergabung, saya izin membacakan terlebih dahulu. Ini ternyata salam sapaannya di kolom chat lumayan banyak nih Pak Farid ya. Izin saya bacakan dulu. Ada tentu saja tadi ya ada Ibu Heni Sudarto ya yang sudah langsung menyampaikan salam dan doanya di pagi hari ini. Assalamualaikum, alhamdulillah bisa mengikuti kajian minggu ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat buat kita semua. Amin. Lalu ada Bu Nana ya dari Treasure Bay Bintan. Assalamualaikum, salam sehat. Bismillah. Wah, ini Coach Nana dari Treasure Bay Bintan turut menyimak. Alhamdulillah. Lalu pakai hati suami karena kita lagi di desa, luar biasa ya. Lalu Pak Razambir, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Malang Selatan berusaha menyimak. Terima kasih Pak Raz. Ibu Siti Mariam, ya Assalamualaikum Pak Farid, Bunda Anggi dan sahabat Saturday Morning Talk. Mohon maaf Bun, saya off cam dulu J sambil nyiapin anak mau sekolah. Luar biasa. Silakan Bu Siti Mariam, ya Waalaikumsalam. Ada juga Pak Andika Hanafian, Alhamdulillah Jakarta Selatan mulai menyimak. Selamat bergabung ya Pak Andika. Bunda Vivi, Assalamualaikum semuanya, salam satu sama terhubung ya. SST ini untuk yang baru bergabung atau yang belum mengetahui ilmu market rezeki, yaitu salam satu sama terhubung ya. Pak Farid tentu saja yang selalu mendoakan kita, insya Allah Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat dan memudahkan segala urusan kita. Amin ya Rabbal. Ada Ibu Tafenti juga ya, alhamdulillah bisa ikut lagi setelah sekian lama Om. Alhamdulillah Bu Ika, mudah-mudahan sehat selalu ya Bun ya, dan kita dimudahkan kembali untuk istiqomah masuk majelis ilmu. Ada Bu Hinda, Bu Eni dari Bandung, alhamdulillah. Bu Mila, ini mohon maaf jadi saya skip bacanya ya. Bu Sumiati, alhamdulillah. Pak Wawan, Ashadi, Bu Unayati, alhamdulillah. Bu Lipi Taruna, alhamdulillah. Pak Marwanto, Bu Sri Hartati, lalu ada Bu Sylvia Dewi ya, dan Pak Yuki Su ya, alhamdulillah dari Bontang, masya Allah ya, jauh-jauh dari Bontang juga ikut hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sahabat semua yang hadir di pagi hari ini ya, Sabtu pagi, tapi tetap masih semangat untuk mengikuti kajian kita Spiritual Journey dan khususnya saat ini membahas jurus magnet rezeki. Tangsel juga hadir, alhamdulillah. Ini silakan Bapak atau Ibu boleh dituliskan di rename namanya ya, berketahuan Tangsel hadir nih Pak siapa, Pak Oppo, Bapak atau Ibu Oppo ya. Dan juga tentu dari Facebook ya yang sudah bergabung. Alhamdulillah di sini sudah 35 orang lebih ya. Mudah-mudahan bisa terus mengikuti dengan baik. Dan oh ya, mohon izin Bapak Ibu, minggu lalu saya ada kendala sinyal sehingga terpental, jadi di closing oleh Pak Farid. Terima kasih Pak Farid yang sudah bantu closingnya. Tapi mudah-mudahan hari ini sinyal kita semua berjalan dengan lancar, aman, dan terkendali ya. Tidak berlama-lama, kalau gitu Pak Farid, kita akan mulai kajian pada pagi hari ini. Dan mohon izin Pak Farid untuk membukanya dengan doa ya. Dan juga kita doakan ya Ustaz Nasrullah dan teman-teman semuanya yang saat ini akan mengikuti SHMR di seluruh Indonesia berjalan dengan lancar, dengan penuh hikmah ya. Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan tak berbilang, kebahagiaan, kenyamanan, kemudahan dalam hidup kita, dalam kehidupan kita. Dan selawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Tidak pernah kita berhenti untuk meminta, berdoa, memohon kepada Allah. Semoga Allah mengizinkan Rasulullah Muhammad SAW memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan doa kepada Allah, kita berdoa, memohon, meminta kepada Allah. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah. Luaskan rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah. Berkahi usia mereka ya Allah dan mudahkan segala urusan mereka. Bahagiakan dan muliakanlah hidupnya. Ya Allah ya Rabb, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah. Sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa kita juga berdoa bagi siapapun yang pada saat ini sedang diberikan nikmat oleh Allah dalam bentuk badan yang tidak sehat. Badan yang sedang diberikan kenikmatan yang tidak terkira sebetulnya gitu ya. Semoga Allah mengangkat penyakitnya, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua seperti sedia kala. Ya Allah ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit yang lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Ibu, Bapak, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, ini ada beberapa pertanyaan dan testimoni di Facebook ya. Izinkan saya menyapa terlebih dahulu, ada 37 orang yang hadir menyimak acara kita. Ini ada yang Masya Allah jauh juga, ini ada Ibu ya, Ayenari dari Taiwan. Terima kasih selalu hadir. Ada yang lebih jauh lagi nih Mbak Anggi. Ada Pak Deden Mubarok ya dari Guyana. Guyana ini di Amerika Selatan sana barangkali gitu ya. Masya Allah luar biasa jauh. Ini ada teman-teman kita, ada Ibu Indah Mainingsi, ada Ibu Suharti, ada Ibu Khomsatun dari Singapura ya, Ibu Wining Suprati, Ibu Munawarah Mun, Ibu Lia, Ibu Iswarnita, Ibu Hera, Pak Husen, Ibu Triwinarni, Ibu Ani Rahman, Bang Zen, Masya Allah. Diajeng Vivi, ya, Masya Allah, Andre Lista, dan banyak lagi yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini kita ada beberapa pertanyaan dan testimoni. Yang pertama dari Ibu Yulianti Anita. Assalamualaikum Pak Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika keajaiban itu
bisa menular bila kita memiliki frekuensi yang sama. Apakah lantas musibah juga bisa menular karena kita memiliki frekuensi yang sama? Sangat bisa, ya. Sangat bisa, karena di dunia kuantum, kita ingat pelajaran atau bahasan kita di minggu lalu, di dunia kuantum itu kita satu sama terhubung. Di dunia nyata kita terpisah, kita tidak menyatu antara satu dengan yang lain, antara satu orang dengan orang lain, itu tampak terpisah dan memang terpisah. Antara manusia dengan benda itu memang juga tidak menjadi satu atau terpisah. Tetapi di dunia kuantum, pada hakikatnya, pada dasarnya kita itu menjadi satu, satu sama terhubung. Dan yang pasti, di dunia kuantum itu tidak bisa membedakan mana yang positif dan mana yang tidak positif, mana yang positif dan mana yang negatif. Nanti kita akan belajar di ilmu jurus disiplin katanya, bagaimana kita mencoba mengubah, melakukan rekayasa kalimat kata yang tadinya itu ada konotasi tidak positif menjadi sesuatu yang positif. Konotasinya tadinya adalah negatif, tetapi kita bisa ubah menjadi positif. Kenapa demikian? Karena di dunia kuantum, sekali lagi, itu tidak bisa membedakan mana yang positif dan mana yang negatif. Sehingga apa yang terjadi? Seluruh doa, baik itu doa yang positif maupun doa yang tidak positif, itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum, ya. Nah, makanya dengan demikian, hayu kita dipaksa oleh diri kita sendiri untuk saling mengingatkan sesama untuk selalu berada pada kondisi yang positif. Jadi hidup itu begitu mudah, hidup itu begitu ringan, hidup itu solusinya itu Masya Allah disediakan oleh Allah, solusinya itu bertebaran di seluruh permukaan bumi ini sebetulnya. Tetapi karena kita tidak pernah belajar ilmunya, belum pernah tahu ilmunya, makanya tampak ya, kadang-kadang kita merasa hidup ini tidak mudah. Padahal sebetulnya sangat mudah kalau kita tahu jurusnya, kalau kita tahu polanya, kalau kita tahu rahasianya, kalau kita tahu trik-triknya, gitu ya. Ayo kita belajar satu persatu, jurus demi jurus kehidupan yang yang bisa membuat hidup kita ini menjadi lebih bahagia, lebih nyaman. Ya. Terima kasih Ibu Yulianti. Yang kedua dari Pak Wahyu Andrian, ya, bercerita soal frekuensi. Saya pernah suatu ketika sedang merasa insecure, ya, merasa was-was, tidak nyaman, kurang puas saat bekerja. Tiba-tiba manajer saya menelpon saya hanya untuk mengingatkan sholat dan memperbaiki sholat. Subhanallah, ya. Astagfirullah gitu. Terima kasih. Alhamdulillah, ini Pak Wahyu hadir nggak hari ini? Kok tampaknya saya kenal baik dengan beliau ini gitu ya. Dan saya juga tampaknya Masya Allah ya. Itulah kalau kita punya frekuensi yang sama, tetapi sebetulnya sesungguhnya kita tuh punya frekuensi yang sama di dunia kuantum. Kita satu sama terhubung. Sehingga ketika ada seseorang yang merasa tidak nyaman, itu bisa langsung connect dengan orang lain yang menjadi soulmate-nya atau punya hubungan yang baik ya. Yuk kita makin semangat belajar ilmu-ilmu Allah sehingga hidup kita menjadi lebih baik ya. Ini ilmu Allah. Ini semuanya ilmu Allah. Semuanya Allah yang menyediakan, menciptakan, memberikan kepada kita. Yuk kita pelajari dengan sangat baik ya. Yang berikutnya dari Mas Andika Hanafian Atmam, lanjutan dari cerita soal frekuensi dan proyeksi saya ya. Apapun yang saya impikan suatu saat akan terwujud pada waktu yang belum ditentukan. Saya punya mimpi untuk bisa makan segala jenis sushi sepuasnya, Masya Allah. Dan tiba-tiba saja pada hari ulang tahun saya, seluruh anggota keluarga saya memberikan saya tumpeng sushi untuk dimakan bersama, dan saya pun berbahagia, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah ya. Ini sesuatu yang sederhana, sesuatu yang tampaknya remeh-temeh, sepele gitu. Tetapi ketika Allah berkehendak, ketika Allah mengabulkan, apa sih yang tidak bisa terjadi? Ya, dan hal-hal seperti ini bisa terjadi untuk hal-hal yang besar ya, untuk hal-hal yang besar, dan saya betul-betul merasakan itu. Saya betul-betul mencoba untuk menjalankan yang namanya LOP ini sejak dulu, sejak saya masih sekolah di SMA ya. Masya Allah, Masya Allah.
Kalau saya mengatakan ada 10 LOP saya mungkin 9,5 terkabul, ya 9,5 terkabul sampai detik ini, alhamdulillah gitu. Jadi, ayo kita belajar, ayo kita pelajari jurus-jurusnya. Pingin hidup bahagia, belajar ilmu Allah. Pingin hidup tenang, belajar ilmu Allah. Pingin melimpah harta, melimpah ruah dan berkah, pelajari ilmu Allah, belajar tentang ilmu Allah. Semua ada, ya, semua ada. Yuk sama-sama kita belajar bareng-bareng. Pikiran adalah doa, perkataan adalah doa, perbuatan adalah doa. Jadi doa itu pasti dikabulkan. Doa itu pasti dikabulkan oleh Allah. Ud'uni astajib lakum. Masih mau mikir, masih mau bicara, masih mau berbuat yang tidak baik, ayo, ya, hati-hati, hati-hati. Karena apa? Karena kalau kita masih mau berpikir hal yang tidak baik, berbicara hal yang tidak baik, berbuat hal yang tidak baik, maka itu semua akan kembali kepada kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya berpikir adalah doa, berbicara adalah doa, berbuat itu juga adalah doa. Sedangkan doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah dan setiap doa itu akan kembali kepada kita. Pada hakikatnya pada saat kita mendoakan orang lain, maka malaikat mengaminkan dan doa itu akan diaminkan juga untuk diri kita. Makanya yuk berpikirlah yang baik, berbicaralah yang baik, berbuat yang baik-baik saja. Nggak usah mikirin yang nggak baik gitu ya. Yang berikutnya dari ibu atau bapak ini Pak Ibet Goni, saya Mbak Anggi saat mau panen singkong yang biasa digarap adik, dia bilang, doain ya supaya dapat banyak. Saya jawab, semoga bisa dapat 20 juta. Biar bisa lunas utang-utang saya, amanah kalau bahasa di MR ya. Dijawab oleh adik saya, amin. Dan Masya Allah, hasilnya dapat 22 juta. Allahu Akbar. Padahal biasanya nggak sampai segitu. Ya, nggak sampai segitu. Jadi alhamdulillah utang saya, amanah saya lunas semuanya sekaligus, bahkan ada sisa bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di pesantren. Masya Allah, Allahu Akbar ya. Ada teman kita, jamaah kita, rekan kita, Pak Ibet Goni atau Ibu Ibet Goni sedang mau pada saat itu mau panen singkong. Beliau mengatakan, yuk semoga bisa dapat 20 juta ya Ibu Ibet ya Ibu Ibet. Yuk kita dapat 20 juta ya diaminkan oleh adik beliau, lalu ternyata dapatnya 22 juta, Masya Allah ya. So apa yang tidak mudah dalam hidup ini? So kenapa kita masih merasa bahwa hidup kita ini masih belum bahagia? Jangan-jangan kita belum tahu ilmunya, jangan-jangan kita belum mempelajari ilmu Allah yang sebetulnya itu akan sangat mempermudah hidup kita. Ya, sangat mempermudah hidup kita, membuat kita jadi bahagia, membuat hidup kita jadi tenang, jadi senang dan sebagainya ya. Oke, jadi kalimat-kalimat tentang LOP ini ya, pernah dengar gak gitu kan, hati-hati jangan asal ngomong, entah dicatat malaikat loh. Nah ini prinsip LOP sebetulnya ya. Jangan asal ngomong, nanti dicatat malaikat, jangan asal ngomong, ntar ada setan lewat katanya begitu. Tapi itu yang kedua yang nggak bagus lah ya. Nah ini yang sebetulnya prinsip dari LOP seperti itu. Berikutnya Ibu Wati, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bicara frekuensi, saya berpikir bisa dapat pekerjaan di saat ekonomi keluarga sedang diuji oleh Allah. Dan alhamdulillah terwujud. Tiba-tiba teman yang sudah lama sekali tidak kontak, tiba-tiba kontak dan mengajak saya bekerja. Masya Allah. Alhamdulillah, itulah kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita yakin dengan kekuasaan Allah, ya sebetulnya hidup kita itu sangat-sangat mudah. Hidup kita itu sangat-sangat nyaman, sangat nikmat, mudah sekali mendapatkan kebahagiaan, mudah sekali mendapatkan kenyamanan, mudah sekali mendapatkan ketenangan hati. Kenapa kok rasanya hidup kita ini tidak mudah, tidak nyaman, tidak bahagia, kemerungsung, banyak hal, banyak ini, banyak itu? Barangkali karena kita masih belum dekat dengan Allah.
Karena semua solusi kehidupan itu ada pada Allah. Saya sering berikan ilustrasi, ya, kalau kita mau naik kelas, kalau kita mau masuk ke level pendidikan yang lebih tinggi, kita pasti selalu ada ujian masuk atau ada ujian akhir semester. Siapa yang bikin soal ujian itu? Siapa yang bikin soal-soal tes untuk itu? Kan gurunya atau panitianya. Siapa yang punya jawaban dari soal-soal itu? Ya pasti gurunya atau panitianya. Demikian juga dengan hidup kita. Siapa yang memberikan ujian kepada kita? Allah. Lalu siapa yang punya jawaban dari ujian? Ya pasti Allah. Lalu kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Tidak bertanya kepada Allah. Ya Allah, kenapa engkau uji aku dan aku minta jawaban dari engkau? Pasti dikasih. Dengan catatan, kita sudah dekat dengan Allah. Ketika kita belum dekat dengan Allah, maka belum mudah untuk mendapatkan jawaban itu. Walaupun kasih sayang Allah itu sangat luar biasa. Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik itu makhluk orang, makhluk yang berbuat baik maupun makhluk yang berbuat tidak baik. Allah itu Maha Rahman, Maha memberi, Maha mengasihi sebetulnya. Namun kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, ayo caranya apa? Bagaimana cara kita mendekat kepada Allah? Ya, baik itu sementara Mbak Anggi, seperti biasa saya minta waktu sekitar 30 detik ya untuk break. Monggo, silakan. Baik, ya terima kasih Pak Farid tadi ya atas sharingnya, pertanyaan yang masuk dan juga sharing testimoni dari teman-teman di sini, sahabat-sahabat semua di sini. Nah nanti silakan Bapak Ibu sahabat semuanya apabila terkait dengan materi hari ini ada pertanyaan, bisa menuliskan langsung pertanyaannya di kolom chat Zoom ataupun Facebook, ataupun boleh juga langsung WA ke 0812 1139 1230 ya. Jadi biasanya Pak Farid baru akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk itu di pekan berikutnya ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan untuk bisa istiqomah melanjutkan setiap Sabtu pagi ya untuk masuk ke majelis ilmu ini. Dan juga tadi seperti apa disampaikan oleh Pak Farid, kekuatan pikiran terkadang level keyakinan juga perlu ya kita terus meningkatkan level keyakinan kita bahwa Allah sudah menjamin rezeki kita dan juga Allah yang akan bisa mengabulkan semua doa-doa kita. Sambil kalau di magnet rezeki ini ya, kita nanti harus buka perisai dulu gitu ya. Kemudian harus berlatih disiplin kata. Nah, apa aja sih nih yang dimaksud ya? Nah, untuk Bapak Ibu yang baru bergabung, nanti silakan nih ya, boleh kalau mau langsung belajar dengan Ustadz Nasrullah di audionya ya di Telegram, yaitu @audio magnet rezeki seperti itu. Ataupun bisa juga langsung ke YouTube beliau ya di Nasrullah Magnet Rezeki, dan bisa juga tentunya ini sambil Pak Farid ya, sambil menunggu Pak Farid, bisa juga ke YouTube-nya Pradipta Channel ya. Di sini seperti yang saya tampilkan di layar, di mana semua ya saat ini kita sudah ada sekitar berapa video ya, banyak sekali, dan ini video-videonya tersedia yang dengan mudah langsung dipilih saja, termasuk misalnya mau kajian magnet rezeki tinggal dipilih folder playlistnya yaitu kajian magnet rezeki. Dan terkait dengan LOP juga saya pernah membawakannya LOP kunci 5 LOP dahsyat ya. Di sini silakan bagi yang mau semakin maju lagi ya, ini sharing saja, tentu saja semua ilmunya dari Allah, kita hanya sharing kembali apa yang sudah kita praktikkan bersama, mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Baik, nah karena di sini teman-teman sudah bergabung, sudah semakin banyak ya, alhamdulillah Pak Farid juga sudah siap untuk melanjutkan. Nah, sambil Bapak Ibu silakan yang nanti tuliskan saja aktif di kolom komennya pada saat ada ahanya apa disampaikan oleh Pak Farid terus kena banget gitu ya. Langsung tuliskan saja di kolom komennya baik di chat Zoom ataupun di Facebook seperti itu ya. Oke, kalau gitu siap untuk kita lanjutkan ke sesi hari ini yaitu pikirkan nasibmu. Siap? Kalau siap boleh dong jempolnya diangkat seperti dulu, lalu digoyang-goyang. Oke ya, baik Bu Kipi, luar biasa Bu Mila, Bu Yuli, Bu Aan ya. Oke, kalau gitu Pak Farid dipersilakan untuk melanjutkan sesi hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Saya siapkan dulu materinya ya. Oke. Sudah muncul? Ya, sudah Pak.
Oke, baik. Saya sembunyikan dulu ya yang di atas. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Yuk kita lanjutkan proses belajar kita yang ini sebetulnya merupakan kelanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang langitkan maumu, itu istilah bahasa lain dari LOP ya, Law of Projection. Kenapa saya menggunakan judul yang tidak sama? Karena saya mencoba untuk mengakomodir teman-teman yang barangkali masih belum mengenal ilmu magnet rezeki, mengenal jurus-jurusnya sehingga menjadi lebih general seperti itu. Nah, kali ini kita belajar tentang lanjutan dari materi yang kemarin. Pertanyaannya barangkali akan muncul pertanyaan dari kita semua, termasuk saya juga dulu seperti itu pertama kali belajar tentang ini. Benar nggak sih LOP itu? Gitu. Benar nggak sih LOP itu? Benar nggak sih Law of Projection itu memang bisa bekerja? Apa iya sih? Apakah ada kajian ilmiahnya? Kan kadang-kadang seperti itu. Ada orang-orang yang berpikirnya realistis, logis, gitu kan? Ada scientist. Mereka tidak akan bisa menerima sesuatu begitu saja sebelum mereka mendapatkan apa? Mendapatkan mana buktinya, mana kajian ilmiahnya dan sebagainya. Nah, saya mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu secara lebih sederhana ya, tidak terlalu ilmiah banget. Saya hanya ingin memberikan sesuatu yang kira-kira seperti inilah ya, gitu ya. Oke. Baik, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah foto. Barangkali ada beberapa teman juga yang pernah melihat tayangan ini gitu, kajian ini. Kalau kita lihat di foto yang pertama, ini ada seorang karateka atau taekwondoin atau apapun atau silat gitu. Dia bisa memukul ya, bukan batako nih, hebel gitu. Tumpukan hebel ya, sejenis batako kalau untuk bangun rumah. Ada berapa tumpuk ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 tumpuk dengan sekali pukul, dengan sepukul tangannya ini. Lalu dia patah semua 5 tumpuk ini. Dan Masya Allah ajaibnya, tangan orang ini nggak ngapa-ngapain, nggak luka sama sekali gitu loh. Bahkan Masya Allah luar biasa. Inilah kekuasaan Allah. Inilah kekuasaan Allah gitu. Kok bisa ya seperti itu? Nah, Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik bisa nggak melakukan ini? Kalau kita tidak terbiasa, tidak berlatih, tentu tidak bisa melakukan ini dengan baik. Lalu gambar yang kedua, ini ada betulan, ini ada training ini yang seperti ini, ada berjalan di atas api gitu. Ada anak berjalan di atas api tanpa alas kaki. Oh bisa ya. Pernah nggak melakukan yang seperti ini? Mungkin nggak kita melakukan seperti ini gitu. Apakah iya bisa terjadi seperti ini? Nah, inilah memang faktanya. Ada yang seperti ini. Lalu ada juga yang ini kelas hipnotis massal ya. Ini dihipnotis satu kelas bisa langsung kayak semacam tertidur lah ya. Hipnotis semua. Ini model-model stage hipnosis yang seperti ini ya, hipnotis panggung gitu kan. Ada yang seperti ini, model ini juga ada gitu. Nah, ini fakta, ini terjadi, ini kejadian, ini ada. Dan ini ada di sekitar kita, di sekeliling kita. Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Nah, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu kalau kita bicara ini kan foto ya, apakah mungkin? Jangan kencang-kencang pegangnya, lembut aja, lembut. Oke. Rasakan energi bayi selama berhasil. Silakan. Oke, saya menyampaikan ini bentar ya. Oke. Saya ingin menyampaikan di video ini, ya ini pelaku sejarahnya ada di sini, gitu kan. Saya sering menggunakan video ini untuk menunjukkan bahwa sebetulnya kita itu memiliki kekuatan pikiran yang luar biasa. Jadi ini ada bohlam yang dipegang oleh Mbak Anggi, kemudian di bawahnya itu ada keramik. Kalau keramik itu dibenturkan, kalau bohlamnya itu dijatuhkan ke keramik, logika sederhana, logika manusia awam, itu kan mestinya yang pecah itu adalah bohlamnya. Tetapi kenapa kok bisa yang pecah itu justru keramiknya?
Kenapa yang pecah itu justru keramiknya? Nah, ini sesuatu yang secara awam barangkali kok bisa ya? Kok bisa ya? Kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Kenapa ini bisa ada di hadapan kita hal-hal yang seperti ini? Nah, ini keajaiban-keajaiban yang sebetulnya Allah berikan kepada kita untuk apa? Ya, untuk kita belajar. Kita lihat sekali lagi, ya. Sekali lagi. Jangan kencang-kencang pegangnya, lembut aja, lembut. Oke. Rasakan energi bayi kalau berhasil. Silakan, Dok. Masya Allah. Nah, sebenarnya rahasia dari apa yang terjadi di dalam video tadi itu ada di dalam pikiran kita. Kekuatan terbesar yang dimiliki manusia untuk mencapai tujuannya itu adalah pikiran. Kita ini memiliki kekuatan pikiran yang sangat besar, yang sangat dahsyat, yang merupakan apa? Sumber dari berhasil atau tidak berhasilnya hidup kita. Pikiran ini menjadi satu kekuatan yang akan menentukan seperti apa hidup kita. Gampangannya seperti apa nasib kita. Tetapi banyak di antara kita yang belum pernah tahu ini. Banyak di antara kita yang belum pernah menyadari, Masya Allah, bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang sebetulnya kalau kita bisa memanage, mengaturnya, menggunakan ini dengan cara yang baik, maka tujuan hidup kita itu sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Bapak, Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. LOP yang tadi ya, pada saat kita bicara terkait dengan tadi ada yang panen singkong, ada yang ingin makan sushi, dan seterusnya. Lalu kemudian itu terjawab, terrealisasi, ada juga yang sedang mencari pekerjaan, saat ini bekerja, sedang jobless, katakan begitu ya. Lalu ternyata itu bisa terrealisasi, maka sebetulnya itu adalah berasal dari pikiran kita. Berasal dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan saya pribadi sudah membuktikan bahwa memang itu betul-betul bisa tercapai. Tetapi tentu atas izin Allah. Tetapi tentu atas qadarullah, atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sudah tahu seperti itu, kenapa kita tidak mencoba untuk belajar? Hanya dengan melatih dan menggunakan kekuatan pikiran, tujuan itu pasti ada dalam genggaman kita. Kita lihat satu video lagi ini, ya. Gue nih Din, kalau jadi orang kaya, gue beli saham se-Indonesia. Nah, gue bikin rumah segede-gedenya, duit gue bakal habisin semuanya gitu. Gue udah capek banget rasanya gue hidup jadi orang apes. Lu ngomong lah Din kalau gue lagi ajak ngomong. Ah, jidat. Emang orang gak kerja bisa kaya gitu? Nongkrong sama lu mah halu mulu. Ah, bukan begitu maksudnya. Terus? Terusin. Apa yang kita halukan terusin. Kita harus punya mimpi yang indah. Emang lu mau kagak punya duit? Makanya kita kudu punya mimpi indah kalau tidur malam. Kita harus ngimpi kalau mau sukses. Sukses itu berawal dari mimpi. Mimpi berawal dari tidur. Makanya Din, gue mengajak lu ngobrol juga supaya jangan bego-bego amat, ngapa Din? Gimana sih? Ayo makanya ambisi kaya Din. Gimana sih lu Din? Ah, ya. Gue mah kalau jadi orang kaya pengen punya bini 4. Lu pengen punya bini 4? Nah sama. Gue juga pengen punya bini 4. Apalagi 10 punya bini gak apa-apa. Kalau bisa kita nikahnya di Cina ya gak? Gue kawinin anak Lei Jumpung. Bapak Ibu, ya. Ini sepertinya sesuatu yang bercandaan gitu. Sepertinya ini video-video yang lucu-lucuan. Tetapi di dalam video ini kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Ayo, ada yang mau berbagi nggak? Ada yang mau berbagi nggak dari video itu apa sebetulnya yang bisa kita ambil pelajarannya? Ya, coba ada yang mau berbagi, ditulis LOP Pak Zainal Tangerang. Alhamdulillah, terima kasih Pak Zainal. LOP Ibu Anik gitu ya. Ada lagi, impian itu gratis. Wow, LOP Pak Mas Andika, harus semangat Ibu. LOP Bu Nana gitu ya. Ada lagi, monggo.
sukses istrinya 4, Masya Allah, Mas Angrian, Allahu Akbar, harus semangat, LOP mimpi gratis gitu kan. Apalagi, ayo hati-hati dengan ucapanmu Ibu Vivi, Masya Allah, LOP pingin kaya, oke, berhayal jadi LOP lagi, LOP, semuanya LOP, lebih kurang LOP sukses dan seterusnya ya. Impian itu gratis saat kita harus menyanggupinya karena tidak bisa sembarangan juga, Masya Allah. Bapak Ibu, teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah. Jadi kita belajar pada video yang sederhana tadi, itu sepertinya video yang bercandaan gitu ya. Video ini video anak-anak yang ya sebetulnya dubbing juga sih gitu kan, bukan video yang apa namanya aslinya, karena itu teman-teman dari Afrika, dari orang sana. Jadi hidup itu ya sudah gitu, pakai mimpi gitu. Hidup itu ya sudah, proyeksikan saja kalau bahasa kerennya. Hidup itu berawal dari sesuatu yang kita inginkan. Kita inginnya apa? Ya, kita inginnya apa? Kita ingin mendapatkan apa? Kita ingin mendapatkan sesuatu yang menjadi keinginan kita gitu. Nah, kenapa tidak kita gunakan itu? Kenapa tidak bermimpi bahasa orang awamnya? Bahasa orang yang lebih punya pengetahuan itu adalah law of projection gitu. Bisa kan kita melakukan seperti itu gitu. Mari kita lihat pelajaran kita yang kemarin, diskusi kita yang kemarin. Saya sedikit mengulang saja, tidak akan saya perdalam di sini. Hidup adalah proyeksi dari pikiran. Setiap hari kita itu memancarkan 60.000 pikiran. Dan pancaran 60.000 pikiran itu akan menentukan nasib kita. Apa yang dipancarkan oleh otak kita, oleh pikiran kita ke alam semesta, itulah yang nanti akan menjadi nasib kita. Itulah sesuatu yang nanti akan menjadi nasib kita. Dan ini luar biasa, gitu. Ini luar biasa, Masya Allah, Masya Allah. Lalu sedikit lagi teori yang kemarin kita pelajari di dalam apa namanya ilmu LOP, dunia kuantum itu, ya, dunia kuantum itu ada dunia kehidupan. Kita punya pikiran, dari pikiran jadi tindakan, tindakan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, jadi nasib, dan inilah yang akan menjadi sesuatu yang kita dapatkan dalam kehidupan. Nah, teman-teman, Bapak Ibu hadirin, kakak adik rahimakumullah. Ini adalah teori yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya, di pertemuan minggu lalu. Lalu, apakah betul LOP itu bisa bekerja? Lalu, bagaimana cara LOP itu bekerja sesungguhnya? Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ya sangat-sangat sederhana. Jangan-jangan ini bisa-bisanya orang yang ngomong aja. Jangan-jangan ini sebetulnya apa namanya teori-teori yang tidak ada rujukannya, katakanlah demikian. Yuk kita akan pelajari dengan bahasa, dengan cara yang lebih sederhana, tidak terlalu jelimet pakai istilah-istilah yang terlalu tinggi gitu ya. Kita gunakan saja kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Inilah sebetulnya cara kerja pikiran kita. Pikiran kita itu akan menentukan nasib kita. Pikiran itu akan menjadi perkataan. Perkataan itu akan menjadi perbuatan. Perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter. Nah, karakter inilah yang akan menjadi nasib kita. Ya, karakter inilah yang akan menjadi nasib kita. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita kupas satu persatu, perlahan-lahan dengan pemahaman kita sebagai orang awam semua. Yang pertama, pikiran akan menjadi perkataan. Ini adalah salah satu sesi yang sangat saya sukai, sesi favorit saya gitu. Kenapa? Ada satu ilustrasi sederhana. Ini ada gambarnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman kakak adik melihat ada gambar di layarnya. Ini ada teko yang sedang dituangkan, ya sedang dituangkan. Lalu di sini ada gelas. Katakanlah ini adalah teh, ya. Katakanlah ini adalah air teh.
apa yang dituangkan, apa yang keluar dari teko ini, itu akan sama dengan apa yang masuk ke dalam gelas. Air yang ada di dalam gelas ini adalah sama seperti air yang ada di dalam teko. Artinya apa bahasanya? Ketika air yang ada di dalam teko ini adalah air teh, maka air yang keluar dan masuk dalam gelas atau cangkir ini juga pasti air teh. Ketika air yang ada di dalam teko ini adalah air kopi, maka yang masuk ke dalam gelas juga pasti air kopi. Ketika yang ada di dalam teko ini adalah air susu, maka yang keluar juga pasti air susu. Ketika yang ada di dalam teko ini adalah air putih, gitu bahasa kita, maka yang akan ada di dalam gelas ini juga pasti air putih. Bapak Ibu, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, jadi apa yang keluar dari mulut kita pasti itu yang ada di dalam pikiran kita. Apa yang menjadi ucapan kita itu pasti apa yang merupakan kita pikirkan. Nah, inilah yang dikatakan bahwa pikiran ini akan menjadi perkataan. Pikiran ini akan menjadi perkataan. Perkataan, kalimat, atau kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu pasti sama dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Makanya mesti berhati-hati. Ketika kita mengatakan alhamdulillah, yang di dalam pikiran kita itu juga pasti adalah kalimat alhamdulillah. Ketika kita mengatakan subhanallah, ya, maha suci Allah, maka sebetulnya yang ada di dalam pikiran kita itu kita sedang mensucikan Allah. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, Allah maha besar, maka yang ada di dalam pikiran kita itu pasti mengatakan, memikirkan Allah itu maha besar. Tidak mungkin yang ada di dalam pikiran itu mengatakan Allahu Akbar, tetapi yang keluarnya itu alhamdulillah. Itu tidak mungkin terjadi. Nah, demikian juga sebaliknya. Ketika kita mengatakan kalimat-kalimat yang ada, yang dikeluarkan oleh mulut kita dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, katakanlah kita mengatakan, kamu ini, maaf ya, saya berikan contoh saja, goblok kamu itu misalnya, tolol kamu itu. Maka yang ada di dalam pikiran orang itu juga pasti adalah kalimat-kalimat yang tidak baik, kata-kata yang tidak baik tadi. Ketika kita memaki-maki orang, dengan bahasa kebun binatang, ya, dengan bahasa yang sangat tidak baik, dengan bahasa yang sangat tidak sopan, maka yang ada di dalam pikiran kita itu pasti adalah yang keluar seperti di mulut kita itu. Nah, inilah yang harus menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena apa yang ada di pikiran kita itu akan menjadi nasib kita, akan menentukan nasib hidup kita seperti apa. Kita pelajari nanti. Yuk kita lanjutkan, ya. Nah, ini langkah-langkah pertama, langkah awalnya, langkah pertamanya. Pikiran akan menjadi perkataan. Apa yang ada di mulut kita, yang keluar dari mulut kita, ucapan kalimat atau kata apapun, itu pasti sesuatu yang ada di dalam pikiran kita. Ini yang pertama, gitu ya. Ini proses yang pertama. Lalu yang kedua, perkataan itu akan menjadi perbuatan. Ya, misalnya saya mengatakan kepada istri saya, anak-anak saya, Bapak Ibu, teman-teman, kepada pasangan atau kepada anaknya masing-masing, saya mencintai kamu. Ketika saya mengatakan saya mencintai kamu, maka itu akan menjadi perbuatan. Perbuatannya apa? Apa perbuatan yang menunjukkan bahwa saya mencintai kamu? Saya mencintai pasangan kita, saya mencintai orang tua kita, saya mencintai anak-anak kita, misalnya gitu kan. Saya mencintai teman-teman, soulmate, sahabat baik kita. Pasti kita akan mencoba untuk menunjukkan cinta kita dengan sesuatu, dengan perbuatan. Kalau saya mengatakan saya mencintai kamu, ya berarti saya akan berusaha untuk membahagiakan kamu. Saya akan berusaha untuk memenuhi apa yang diperlukan untuk kamu. Saya berusaha akan melindungi apa yang mesti saya lindungi dari diri kamu. Itu perbuatan. Setelah saya mengatakan saya mencintai kamu, I love you, maka saya akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa saya memang mencintainya. Ini contoh-contoh yang sangat-sangat sederhana gitu ya. Berikutnya, kalau saya mengatakan, saya pergi ke Surabaya, kita akan jalan, kita akan bergerak.
cari tiket lah, menentukan naiknya naik apa, apakah naik mobil pribadi, naik bis, naik ke kereta api, atau naik pesawat, atau naik kapal laut misalnya seperti itu, atau goes misalnya seperti itu. Ketika saya mengatakan saya pergi ke Surabaya, maka saya melakukan perbuatan itu, benar-benar pergi. Nah, ini contoh bagaimana cara kerja pikiran jadi perkataan, perkataan menjadi perbuatan. Berikutnya kita berikan contoh yang sederhana. Saya harus lulus tahun ini. Misalnya bagi teman-teman yang mahasiswa atau ada anak-anak kita masih pelajar. Pokoknya saya harus lulus tahun ini. Ketika kita mengatakan saya harus lulus tahun ini, maka yang perbuatan yang akan kita lakukan adalah bagaimana caranya supaya kita bisa lulus. Belajarnya lebih kencang, cari referensi untuk berbagai macam mata kuliah atau berbagai macam pelajaran gitu kan. Kalau perlu kita les macam-macam gitu kan. Kita milih apa itu namanya belajar dengan siapapun gitu ya. Macam-macam lah seperti itu. Saya harus lulus tahun ini, maka akan muncul perbuatan gimana caranya supaya tahun ini saya betul-betul lulus dari sekolah, lulus dari kuliah misalnya demikian. Kemudian, nah ini yang paling sering kita lakukan. Saya harus sehat. Ketika saya mengatakan bahwa saya harus sehat, maka pola hidup saya pun juga saya akan upayakan sehat gitu ya. Bangun pagi, setelah sholat subuh tidak tidur lagi, lalu olahraganya dikencengin, lalu makanannya kalau zaman dulu ada 4 sehat 5 sempurna dan sebagainya, lalu barangkali tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak sehat bagi tubuh, ya. Contoh macam-macam lah, banyak lah seperti itu kan. Ini adalah perbuatan ini muncul, perbuatan ini dilakukan setelah saya mengatakan bahwa saya harus sehat. Saya mengatakan bahwa saya harus sehat karena apa yang ada di pikiran saya itu mengatakan, ya pikiran saya mengatakan bahwa saya harus sehat. Saya harus sehat, saya sampaikan dengan kalimat dan saya lakukan dengan perbuatan-perbuatan bagaimana cara hidup sehat itu. Kenapa? Karena saya kepingin sehat. Lalu misalnya, saya harus menang. Ini juga sesuatu yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ketika saya mengatakan bahwa saya harus menang dalam bidang apa? Katakanlah sepak bola, berarti saya harus latihan main bolanya dengan lebih bagus, dengan sempurna, cari pelatihnya yang memang benar-benar top tier, pelatih yang qualified, pelatih yang bagus gitu kan. Mesti dimodalin juga, misalnya kalau main bola. Kita main di lapangan yang mana, stadion yang seperti apa, kita beli sepatunya juga yang bagus, beli macam-macam lah seperti itu. Didukung dengan gizi yang baik juga. Itulah perbuatan yang kita lakukan karena apa? Karena saya mengatakan bahwa saya harus menang. Kenapa saya mengatakan saya harus menang? Karena di pikiran kita berpikir bahwa memang saya harus menang. Ini sederhana sekali, ya, sederhana sekali. Dan ini langkah-langkah sebetulnya di dalam LOP itu, ya, yang tidak pernah kita sadari. Ini berjalan dengan otomatis, berjalan dengan sendirinya. Dan kita tidak pernah menyadari bahwa ini adalah langkah-langkah proses yang sebetulnya kita lakukan tanpa kita sadari setelah kita meng-LOP-kan sesuatu. Walaupun memang ada LOP yang tanpa melakukan sesuatu itu juga bisa terjadi. Itulah keajaiban, itulah maha pengasihnya Allah kepada kita ya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Lalu perbuatan itu akan menjadi kebiasaan. Pikiran akan jadi perkataan, perkataan akan jadi perbuatan, perbuatan itu akan menjadi satu kebiasaan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita sadari juga sebetulnya. Sesuatu yang kita lakukan berulang, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Apa itu? Kita ambil contoh misalnya ya. Minum kopi. Minum kopi. Sekarang ini bagi siapapun yang pecandu kopi, mania kopi, ya kemana-mana kopi. Berkunjung ke satu tempat, kopi. Ada meeting di kantor, kopi.
kafe bertebaran di mana-mana. Yang mereka jual apa? Kopi. Kan seperti itu. Kenapa kok kopi ini, kerennya itu, kafe ini sekarang betul-betul laris, di mana-mana banyak orang yang jualan kafe, jualan kopi sebetulnya. Gitu. Karena ini menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan yang mendarah daging di diri kita, dan alhamdulillahnya memang banyak orang yang suka minum kopi. Kebiasaan ini dari mana? Dari perbuatan. Perbuatan apa? Dari perbuatan kita minum kopi. Kopi ini kok rasanya enak ya. Kopi merek tertentu ini rasanya enak, kalau boleh menyebutkan kopi dari apa itu, kok ada yang namanya kafe ya, kafenya kopi kenangan lah, janji jiwa lah, semacam-macam itu yang saya ingat. Kenapa saya tidak terlalu banyak ingat tentang kopi, karena memang saya tidak suka minum kopi sebetulnya gitu ya. Tapi tak apa, kita boleh berbeda gitu ya. Nah, minum kopi ini menjadi satu kebiasaan yang kalau kita nggak minum itu kok rasanya ada sesuatu yang masih belum sempurna. Gitu. Kalau kita belum minum kopi itu kok rasanya semangat hidup ini masih belum greng gitu ya, masih belum naik, belum sampai puncaknya gitu. Kenapa belum minum kopi? Ada orang yang punya kebiasaan kalau pagi bangun tidur itu bukan minum air putih gitu, tapi minum kopi. Ada orang punya kebiasaan kalau belum minum kopi itu hari itu badannya nggak kuat gitu ya. Saya tidak ingin mengatakan lemas, karena lemas itu konotasinya kan tidak positif ya. Tidak kuat, tidak strong, tidak fit gitu. Kenapa? Karena belum minum kopi. Kalau kita bekerja di manapun, katakanlah di kantor, di manapun itu, dari jam 8 sampai jam 12, itu mesti 2 kali ngopi misalnya. Itu adalah satu kebiasaan yang tidak bisa kita tinggalkan. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan berulang-ulang dan itu jadi kebiasaan. Makanya ketika ada acara training kah, seminar kah, atau meeting kah, apapun itu, ada yang disebut dengan coffee break. Kenapa disebut dengan coffee break? Karena kopi ini sekali lagi menjadi sesuatu yang mendunia. Menjadi satu kebiasaan yang yang tidak mudah untuk kita tinggalkan. Terutama bagi mereka pecinta kopi. Ya ini contoh-contoh yang sederhana bahwa kebiasaan itu muncul dari perbuatan yang kita lakukan secara berulang-ulang. Perbuatan itu muncul dari mana? Dari perkataan kita. Perkataan dari mana? Dari pikiran kita. Ini contoh-contoh sederhananya demikian. Lalu yang kedua, bangun pagi. Nah, ini juga bisa menjadi satu kebiasaan. Ada orang yang tidak mudah untuk bangun pagi. Tapi ada orang yang tidak bisa tidur setelah bangun pagi. Inilah disebut dengan kebiasaan. Udah terbiasa bangun pagi, maka ketika bangunnya itu tidak pagi, kesiangan misalnya, itu biasanya badannya itu nggak enak. Badannya itu nggak nyaman. Ya, kenapa? Karena sudah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan jadi belasan tahun barangkali, kebiasaan bangun pagi. Kebiasaan bangun pagi ini muncul dari mana? Dari awalnya perbuatan kita bangun pagi. Perbuatan ini dari mana? Dari komitmen kita mengatakan ke dalam diri kita, saya mesti bangun pagi. Perkataan ini dari mana? Dari pikiran kita. Kalau saya ingin hidup sehat, berarti saya mesti bangun pagi. Kalau saya ingin menjadi orang sukses, maka saya harus bangun pagi. Jangan kalah sama ayam. Ayo bangun. Jangan kesiangan. Bangun pagi. Jangan sampai rezekimu dipatok ayam. Jangan sampai rezekimu didahului oleh ayam yang bangunnya lebih pagi dari kita. Kebiasaan berawal dari perbuatan. Seperti ini, gitu ya. Lalu, sholat tepat waktu. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat tidak mudah bagi orang yang tidak berusaha untuk melakukannya. Bagaimana caranya kita bisa punya kebiasaan sholat tepat waktu? Ini sesuatu yang sebetulnya mudah kalau kita tahu jurusnya. Dari mana
kita punya kebiasaan sholat tepat waktu, dari perbuatannya dulu, lakukan dulu sholat tepat waktu. Ya. Bagaimana caranya supaya sholat tepat waktu itu menjadi kebiasaan? Ya dari perbuatan, kita lakukan dulu, gitu ya. Lakukan dulu, ya. Dari mana kita melakukan? Ya, niatkan dulu di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, saya harus sholat tepat waktu, saya harus sholat di awal waktu. Katakan, declare, sampaikan. Minimal sampaikan untuk diri kita sendiri, atau kita tulis, itu kan perkataan juga. Tulis di kertas kah? Tuliskah di HP kah? Tulis macam-macam. Saya harus sholat tepat waktu. Lakukan. Selesai melakukan, maka itu pasti akan menjadi kebiasaan kita. Ini tidak mudah, ini tidak mudah. Apalagi kalau kita masih belum terlalu yakin dengan kekuasaan Allah. Kita masih lebih mengedepankan, masih memberikan prioritas untuk urusan duniawi. Ini tantangan untuk kita, Bapak, Ibu, teman-teman. Hadirin kakak adik rahimakumullah. Bagaimana cara menjadikan sholat tepat waktu, sholat awal waktu itu adalah kebiasaan. On time, bukan in time. Kalau in time itu kan duhur jam 12 misalnya, asar jam 3:30, maka in time itu pukul 3:25 itu masih in time. Ya, kalau on time itu 12, azan zuhur, maka kita sudah melakukan sholat. Bahkan kalau mau lebih awal lagi, jauh lebih bagus. Kenapa sih mesti begitu? Hidup kita itu tergantung dari sholat kita. Ketika kita bersiap-siap sholat sebelum azan berkumandang, maka Allah akan berikan solusi kepada persoalan kita sebelum kita meminta. Ketika kita sholat tepat di awal waktu, tepat pada waktunya, maka Allah akan berikan solusi tepat pada saat kita memerlukannya. Ketika kita sholatnya kapan-kapan, entar-entar belakangan, jangan salahkan Allah kalau ternyata solusi yang dikirimkan Allah juga entar-entaran saja. Ya, mau dikasih solusi sama Allah, entar aja. Biarin aja dia nangis dulu, biarin aja dia gerung-gerung dulu, dan sebagainya. Itulah gara-gara bagaimana sholat kita. Hidup kita cerminan dari sholat. Percaya deh, lakukan aja itu. Lalu yang berikutnya, bersikap sopan. Sopan santun itu kan menjadi satu kebiasaan, dan itu dilatih sejak kapan? Dilatih sejak dini, sejak anak-anak kita itu kecil, berusia kecil. Bahkan ya, bahkan kalau perlu dilatih sejak anak kita itu berada di dalam kandungan. Masya Allah. Kebiasaan bersikap sopan itu tuh tidak mudah. Pelajaran ini harus dimulai sejak kapan? Sejak kecil. Bagaimana caranya? Perbuatan. Diminta anak-anak kita berbuat sopan. Diminta anak-anak kita mengatakan sesuatu yang sopan. Itu akan menjadi satu kebiasaan. Setelah dia melakukan secara rutin, berulang, bertahun-tahun, ini akan menunjukkan siapa sebetulnya orang tuanya ketika kita menemukan anak yang seperti itu. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah kalau kita tidak tahu jurusnya. Ini tidak mudah kalau kita tidak tahu caranya. Yuk, makanya kita sama-sama belajar ya. Sama-sama belajar. Ini bukan ilmu yang tinggi-tinggi, bukan ilmu yang apa ya? Yang complicated gitu kan, bukan ilmu yang bikin roket science kalau bahasanya seperti itu ya. Tapi ini ilmu yang sehari-hari, ilmu yang sederhana, ilmu yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ya tampaknya kita masih belum sadar, belum belajar teorinya seperti ini. Berbagi, bersikap dermawan dan sebagainya, satu kebiasaan. Berbagi itu tidak mudah. Berbagi itu tidak mudah. Apalagi kalau kita melihat kepada satu apa ya, bahwa sedekah yang terbaik itu adalah ketika kita memberikan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Wow, Masya Allah. Nggak mudah. Nggak mudah. Kita berbagi, kita ngasih orang, kita sedekah dengan orang. Kadang-kadang kan memberikan sesuatu yang sudah kita tidak pergunakan lagi. Barang yang tidak kita pergunakan lagi, baju yang nggak kita pakai lagi gitu kan, atau sisa-sisa
sisa-sisa makanan atau sisa-sisa barang yang memang kita juga nggak mau memanfaatkan lagi, kita sedekahkan pada orang. Itu bagus, alhamdulillah. Tetapi yang paling bagus ketika kita menyedekahkan sesuatu yang paling kita sayangi, sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Itu tidak mudah, ya. Tetapi kalau itu tidak kita pernah lakukan, maka tidak akan menjadi satu kebiasaan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, kebiasaan yang terjadi di dalam kehidupan kita itu akan menjadi karakter. Itu akan berubah, kebiasaan akan menjadi karakter, akan menempel di dalam diri kita jadi trademark gitu. Jadi sesuatu yang mencerminkan diri kita tuh yaitu gitu. Kalau kita mengatakan siapa, misalnya Pak Budi, oh Pak Budi itu orangnya itu begini, orangnya baik, orangnya lembut, orangnya tidak pernah emosi, dia paling mudah untuk memaafkan, gitu kan. Itu dari mana orang bisa punya karakter yang seperti itu? Karena kebiasaannya, gitu. Kebiasaan hidupnya, kebiasaannya muncul dari mana? Dari perbuatannya. Perbuatannya dari mana bisa terjadi? Karena perkataannya. Makanya nanti kita akan belajar tentang jurus disiplin kata, ya, jurus disiplin kata. Kenapa? Karena perkataan yang kata-kata yang kita keluarkan itu akan berubah jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Kalau kita bicara ada orang yang disiplin waktu, punya karakter disiplin waktu. Oh, kalau bicara dengan Pak Eri Yuda misalnya, wah itu orangnya disiplin. Atau kita bicara dengan Pak Denny Trias misalnya, itu orangnya disiplin banget gitu. Itu jadi karakter beliau. Kenapa jadi karakter beliau? Karena itu kebiasaan yang biasa dilakukan oleh beliau. Biasa disiplin waktu. Kenapa kok biasa disiplin waktu? Karena mereka selalu berusaha untuk disiplin. Kenapa mereka berbuat disiplin? Karena mereka selalu mengatakan disiplin waktu itu adalah hal yang paling penting dalam hidup kita. Kenapa dia bisa mengatakan seperti itu? Karena di pikirannya itu ada, oh disiplin itu harus kita lakukan. Disiplin itu harus menjadi satu yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu hubungannya, itu kaitannya. Nah inilah sebetulnya cara kerja law of projection yang tidak pernah kita sadari. Dan ini bukan cuma hanya sekali dua kali, bertahun-tahun menjadi sesuatu yang harus dilakukan secara berulang-ulang. Dermawan misalnya. Oh, kalau kita lihat Ibu Heni Sudarto gitu, orangnya dermawan banget, mau bantu orang lain dan sebagainya. Itu tuh karakter itu tuh terbentuk bukan cuma 1 hari 2 hari. Tidak akan bisa terbentuk dalam 1-2 bulan. Itu bisa terbentuk karena sudah ada kebiasaan untuk melakukan itu. Kebiasaan itu muncul dari mana? Karena perbuatan gitu. Perbuatan kita yang kita lakukan berulang-ulang. Kenapa perbuatannya bisa seperti itu? Karena dia selalu mengatakan, ayo kita tuh berbagi, dermawan dan sebagainya. Perkataan dari mana? Yang ada di dalam pikiran beliau itu adalah yuk berbagi, maka akan muncul karakter dermawan. Sesederhana itu sebetulnya. Ya, sesederhana itu sebetulnya bagaimana cara kerja pikiran kita itu. Dan pikiran itu nanti akan menentukan nasib. Mari kita lihat nanti di ujungnya. Orang ramah, kalau kita bicara ketemu dengan misalnya saya sebut nama Pak Paridi misalnya, oh beliau ini orangnya ramah gitu loh, orangnya baik gitu. Kenapa bisa baik? Karena beliau punya kebiasaan ramah dengan setiap orang. Kenapa beliau bisa ramah pada setiap orang? Karena beliau selalu berbuat ramah. Kenapa berbuat ramah? Karena beliau selalu mengatakan kepada dirinya sendiri, saya harus ramah, saya harus ramah, saya harus ramah. Nah, kalau kita bicara teori hipnosis, teori NLP itu disebut dengan afirmasi. Memperkuat di dalam diri kita gitu loh. Bahwa kita mesti ramah. Memperkuat apa? Memperkuat pikiran kita. Jadi ilmu-ilmu yang kelihatannya tidak sederhana, yuk kita sederhanakan dengan bahasa kita. Yuk kita belajar di
Saturday Morning Talk ini dengan sesuatu yang applicable, sesuatu yang aplikatif ya, sesuatu yang sangat mudah kita pahami, lalu sangat mudah juga untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gak tegaan, ini menjadi karakter beliau itu orangnya nggak tegaan gitu. Kenapa kok nggak tegaan sih? Karena beliau memang biasanya punya kebiasaan nggak tega gitu. Kenapa bisa punya kebiasaan nggak tega ya? Karena memang perbuatannya selalu nggak tegaan dengan orang lain. Macam-macam yang seperti itu ya. Dari mana perbuatan, dari perkataan dan seterusnya. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya suka berteman. Ini ada orang yang suka berteman, ada orang yang memang tidak suka berteman, ada orang yang suka bergaul, ada orang yang memang tidak suka bergaul. Itu dari mana munculnya? Dari kebiasaan ketemu orang banyak, kebiasaan kumpul-kumpul sama orang banyak. Kenapa bisa jadi kebiasaan berteman? Karena dia selalu mencari teman, berusaha mencari teman dimanapun dia berada, berusaha untuk bertemu dengan orang lain. Kenapa mesti bertemu dengan orang lain? Kenapa dia mencari yang seperti itu? Karena dia selalu mengatakan bahwa berteman itu, silaturahmi itu akan memperbanyak rezeki dan memperpanjang usia. Dari mana dia bisa mengatakan begitu? Karena dia punya keyakinan di dalam pikirannya ketika kita berteman, itu pasti akan terbuka pintu rezeki dan pasti akan memperpanjang usia kita ya. Memperpanjang usia ini tafsirannya bukan berarti yang tadinya ditakdirkan usia 60 lalu kemudian jadi 80. Ada juga yang mengartikan demikian. Tetapi ada yang mengatakan, dan ini lebih mudah kita cerna, memperpanjang usia itu artinya memberikan keberkahan. Hidupnya memberikan manfaat bagi orang banyak. Ini karakter yang muncul, ya, karakter yang muncul dari kebiasaan yang dilakukan. Kebiasaan yang muncul karena perbuatan yang kita lakukan. Perbuatan yang muncul karena kata-kata kita, afirmasi kita, atau kita sampaikan pada orang lain yang seperti itu. Nah ini satu pelajaran juga bagi saya pribadi maupun teman-teman lain yang menjadi guru kah, menjadi dosen kah, menjadi penceramah kah ya, menjadi trainer. Ini apa yang kita lakukan itu apa ya, betul-betul harus mencerminkan, apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu tuh kita tuh punya kewajiban untuk menjalankan terlebih dahulu. Kenapa? Karena ini kita mengatakan sesuatu di training, di ngajar atau apapun itu, diikuti nggak dengan perbuatan kita? Kalau tidak diikuti dengan perbuatan kita, ya tidak akan jadi kebiasaan. Kalau kita tidak ikuti dengan kebiasaan, tidak akan menjadi karakter. Kalau tidak akan menjadi karakter, ya nasib kita akan kita lihat. Akan seperti apa nasib kita. Karakter akan menjadi nasib. Di mana-mana orang menyalahkan alam dan nasib. Padahal nasibnya itu lebih banyak ditentukan oleh karakter, kebiasaan, perbuatan, perkataan, dan pikirannya sendiri. Nah, inilah yang saya katakan, kenapa pikiran itu menentukan nasib kita. Ilustrasi di slide yang di tengah-tengah tadi, ya, tentang LOP. Setiap hari kita itu memancarkan 60.000 pikiran ke alam semesta, bahasa umumnya begitu. Pikiran itulah yang nanti akan menentukan nasib hidup kita. Benar nggak sih yang seperti itu? Ya, benar nggak sih yang seperti itu? Nah, kalau kita belajar bagaimana cara pikiran bekerja, pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter. Karakter itulah yang akan menentukan nasib kita. Sekarang kita belum sukses, itu karena apa? Salahnya dulu orang tua mendidiknya begini. Saya tidak promosi di kantor, karena bosnya tidak suka dengan saya. Kalau kita muncul pikiran seperti itu, maka jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan promosi. Percaya dengan saya. Ketika kita mengatakan, ketika kita berpikir dalam hati kita, saya tidak bisa promosi di kantor gara-gara bosnya tidak adil, maka kita tidak akan pernah dapat promosi.
Kok bisa, Pak? Balikin aja lagi dengan cara kerja pikiran kita. Pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaan jadi karakter, karakter jadi nasib kita. Ketika kita berpikir bahwa bos kita itu tidak adil, maka yang muncul keluar dari mulut kita kemana-mana ngomongin, nggak mungkin gua ini promosi, bosnya juga nggak adil. Kalau sudah seperti itu, maka kerja kita, perbuatan kita itu pasti tidak akan bagus. Kerja ya sudah aja jam 8 sampai jam 5 pulang, nggak mungkin kerja lebih. Jam istirahat ya sudah, istirahat jam 12 sampai jam 1. Dikasih kerjaan yang lebih sedikit nggak mau, kenapa? Kan gaji gua cuma segitu, ngapain gua mesti tambah kerjaan lagi sementara gajinya nggak naik misalnya. Perbuatan jadi kebiasaan, kebiasaannya tidak mau membantu orang lain, kebiasaannya tidak akan melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi. Jadi karakternya apa? Karakter 85 gitu. Tenggo. Ya sudah, nasibnya tidak akan promosi. Itu salah satu contoh kenapa ketika kita berpikir bahwa saya tidak akan dipromosikan di kantor. Pikirannya sudah muncul seperti itu, maka dia tidak akan pernah bisa dipromosikan sampai kapanpun. Inilah law of projection secara sederhana. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, itu sementara materi yang bisa saya sampaikan, Mbak Anggi. Sederhana, singkat, simple, nggak usah diperpanjang karena memang ini materi yang sangat sederhana kehidupan kita sehari-hari. Kalau ada yang mau bertanya dan sebagainya, silakan nanti ditulis, kita bahas di minggu depan, insya Allah. Silakan, Bang. Baik, ya, terima kasih Pak Farid atas sharingnya ya terkait dengan pikirkan nasibmu. Wah, tadi bagaimana Bapak Ibu boleh dituliskan di kolom komennya apa nih AHA yang didapat dari penjelasan Pak Farid ya. Kalau saya tadi melihatnya detail banget ya, yang mungkin kalau cuman selama ini kita bacanya hanya membaca bahwa pikiran jadi perkataan, perkataan jadi perbuatan, perbuatan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi nasib. Tapi kadang-kadang kita masih berusaha nih, maksudnya nih alurnya seperti apa ya, turunannya atau kenaikannya gitu ya, sambungnya tuh di mana gitu ya. Tapi di sini ternyata luar biasa ya Pak Farid memberikan contoh baik dalam hal terkait dengan karakter pribadi ya, maupun sampai dengan tadi terkait dengan sholat pun gitu ya, itu ternyata bisa menjadi nasib dan kebiasaan tadi itu dimulai dari pikiran dulu. Kita harus bisa menyadari bahwa sholat itu menjadi suatu hal yang kita butuhkan ya, sehingga kita selalu terucap bahwa bagaimana sholat selalu di awal waktu. Dan ini memang ujian sekali ya, saya pun merasakan istiqomahnya itu ya, yang bagaimana supaya kita berada di lingkungan yang selalu mengingatkan, karena seperti kayak saya sendiri sudah lama gitu kan ya belajar dari Pak Farid gitu ya, dimentori harus seperti ini gitu. Tapi kalau pada saat masuk ke lingkungan kerja itu ujian banget ya untuk kita kembali istiqomah menjalankannya, tidak hanya pada saat kita di keseharian gitu ya yang memungkinkan sedang luang, tapi pada saat kita lagi banyak aktivitas pun itu menjaga keistiqomahan terkait khususnya yaitu sholat itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan di sini kita senantiasa didekatkan dengan orang-orang saling mengingatkan ya, sinerginya tuh benar-benar begitu azan ya langsung saling mengingatkan untuk sholat supaya tadi terjaga ya kebiasaan kita yang akhirnya ini juga akan membawa nasib kita yang lebih baik. Dan terkait dengan tadi benar yang disampaikan Pak Farid, seorang trainer itu harus benar-benar melakukan terlebih dahulu menjadi kebiasaan ya. Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah ya kita di spiritual journey bismillah diusahakan gitu selalu disiplin waktu jam 6, meskipun kadang lebih dikit gitu ya, didobelin. Kadang saya masih dandan, tapi inilah yang saya belajar dari Pak Farid, bagaimana disiplin waktu itu ya tadi kita tidak hanya menghargai diri sendiri atas komitmen yang kita buat, tapi juga menghargai terhadap waktu yang sudah orang lain siapkan ya untuk hadir di sini, sehingga sebisa mungkin apa waktu yang sudah kita jadwalkan itu tepat waktu. Nah ini juga dalam bentuk memuliakan dan membagikan orang lain ya. Jadi kita benar-benar komitmen menjalankan sesuai apa yang sudah kita siapkan. Makanya ini kalau meeting sama Pak Farid gitu ya, mungkin pernah kita ya sesi coaching gitu ya Bapak Ibu semuanya ya, itu sudah di-remind itu ya, kalau 5 menit saya belum buka link Zoom-nya ya, Bang. Benar buka link Zoom belum ya? Karena nanti jangan sampai pesertanya atau yang akan di-coaching ini belum bisa masuk di jam yang sudah ditetapkan. Nah, inilah mudah-mudahan kita bisa salah satu yang bisa kita pelajari bersama, bagaimana tadi hal-hal yang sudah disampaikan Pak Farid, itu memang benar-benar harus diniatkan dan dilatih terlebih dahulu, sehingga itu membawa nasib
yang tadi ya yang baik-baiknya buat kita. Izin mungkin sedikit saya sharing juga, kemarin kebetulan ada masuk ya di grup CTMR gitu kan ya, dari salah satu psikolog gitu, Bu Sinta di Lombok, yang beliau juga kebetulan psikolog dan CTMR, bahwa ternyata emosi itu diwariskan gitu ya. Jadi pada saat kita, khususnya para ibu ya, hamil itu, makanya kenapa benar-benar perlu dijaga pada saat kita hamil, karena itu bisa terbawa itu DNA-nya. Apa yang kita lakukan, perasaan si ibu tersebut, ya, apa latar belakang ibu dan bapak misalnya, itu akan bisa diwariskan. Dan itulah kenapa kita disarankan untuk misalnya sering mendengarkan murotal ya pada saat hamil segala macam, karena itu tadi, itu DNA-nya itu akan melekat pada si bayi tadi, jadi atau si janin tadi. Jadi pada saat anaknya nanti misalnya rewel ya, atau banyak akal gitu ya, segala macam, itu mesti ditarik dulu gitu ya, dari emosi yang diwariskan oleh bapak ibu seperti apa, sehingga itu bisa kita langsung cepat-cepat ubah ya, cepat-cepat kita perbaiki, sehingga tidak membentuk karakter anak tersebut hingga nanti ke gedenya. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Farid di sini menjadi pembelajaran kita bersama, supaya kita bisa mempersiapkan lebih baik lagi ya, khususnya memperbaiki diri, karena saya sendiri juga termasuk harus baik belajar, harus banyak memperbaiki diri ya. Emosi kita nih kadang-kadang sering naik turun, namanya juga emak-emak perempuan ya Bu Bibi. Oke, baik, sebelum kita mengakhiri nanti juga akan ada doa dan foto bersama. Mohon izin seperti biasa saya share terlebih dahulu terkait dengan terkait dengan laporan ya, laporan berbagi nasi box. Alhamdulillah Jumat kemarin kita sudah tunaikan di 4 kota, di Bekasi, di Jakarta, di Semarang, dan di Jombang. Di mana di sini tentunya dana yang masuk adalah dana dari sahabat-sahabat semua di sini yang terus mensupport acara kami. Alhamdulillah ya. Di sisa saldo pekan lalu ada 676 dan ada saldo baru 900.000, sehingga total sebesar sampai dengan Jumat ya 1,576.000, di mana biasanya kita salurkan Rabu atau Kamis ya. Ini alhamdulillah kemarin di dapur sahabat berkat cinta ya. Jadi terima kasih sekali lagi Bapak Ibu yang sudah mensupport program ini. Mudah-mudahan ini menjadi bentuk rasa kita ya, dan juga rasa persahabatan kita, rasa persaudaraan kita untuk bisa sama-sama kita melakukan suatu kebaikan yang insya Allah menjadi wasilah kebaikan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih para donatur nih ya, banyak sekali donatur yang rutin setia untuk membersamai program ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berkahi, limpahkan karunia, rahmat dan hidayahnya, serta memberikan perlindungan kepada para ayah bunda sekeluarga, dan juga tentunya para dapur yang masakan. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan diridhoi Allah untuk menjadi jembatan kebahagiaan dari orang-orang di sekitar kita. Terima kasih. Baik, kalau gitu sebelum kita akhiri ya, Pak Farid di sini akan tutup dulu dengan doa ya, agar program kita di sini semakin membawa keberkahan, semakin membawa kebermanfaatan buat kita, dan Allah mudahkan nih, yang terpenting adalah Allah mudahkan kita untuk tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Farid, tapi juga bagaimana kita bisa mempraktekannya bersama-sama, khususnya buat saya sendiri ya, bagaimana bisa mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Pak Farid tadi. Baik, kalau gitu Pak Farid dipersilahkan untuk menutupnya dengan doa bagi kita semua. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan pembacaan doa. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Kita sudah melalui acara ini dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, dan semoga ini menjadi berkah bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rabb, di penghujung acara ini kami panjatkan pinta kepadamu
Kami panjatkan permohonan kepadamu ya Allah. Ampunilah orang-orang baik ini dari segala dosa dan kesalahannya. Lindungilah orang-orang baik ini dari segala bencana, musibah, dan malapetaka yang mungkin terjadi setiap saat ya Allah. Jagalah mereka dari segala potensi maksiat, segala potensi kekeliruan, baik yang datang saat ini maupun yang akan datang kemudian. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati hamba-Mu, damaikanlah hati kami dan saudara-saudara kami ini ya Allah, hingga kami mampu menerima dengan ikhlas apapun yang terjadi. Muliakanlah dan bahagiakanlah saudara-saudara kami ini ya Allah. Jadikanlah mereka pribadi yang semangat, pribadi yang optimis, pribadi yang senantiasa bersyukur serta bermanfaat bagi sesama. Ya Allah ya Razak, kami mohon karuniakanlah kepada kami keberkahan-Mu. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu, rezekimu yang melimpah, yang berkah, yang halal, serta anak-anak yang soleh dan solehah. Tatalah hidup kami untuk menjadi lebih baik dan kokohkanlah hati kami untuk tetap dalam keimanan kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami memohon, jagalah keluarga kami, jagalah anak-anak kami, jagalah pasangan-pasangan kami di dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Cintailah kami ya Allah. Cukupkan kami dengan rezekimu, lunasi amanah-amanah kami, dan berikan kami kekuatan menapaki waktu baru yang kian menantang. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Perkenankanlah doa kami ini ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak hadirin rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anggi, Pak Farid. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid atas doanya yang Masya Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah buat kita semua, Allah kabulkan buat kita semua. Kita semakin dikatkan Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mendapatkan kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum tutup yuk silakan boleh di-on-kan kamera videonya. Seperti biasa kita foto bareng dulu ya. Masya Allah. Ini Bapak Ibu lagi nggak ikut SHMR, tumben. Mudah-mudahan di sini kita bisa rutin ya, bisa masuk ke 2 kajian bersama. Baik, oke. Ya. Seperti biasa ya, kita ingin menyebut ridho Allah, tangannya diangkat seperti ini. Kan? Oke. Wah, Bu Heni, wah ramai sekali, di mana tuh Bu Heni? Oke, 1, 2, 3. Oh, Masya Allah, 1, 2, 3. Ya, yuk, 1, 2, 3. Oke. Kemudian 1, ya kita berharap tadi ridho pada Allah, solusi kepada Allah, dan juga teman-teman di sini satu sama terhubung ya. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan buat kita semua, kelancaran di semua aktivitasnya, dan juga selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, kebersamaannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم ليش ما في عنا